Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Fajri, NPM 19 1063 10 719, kelas PJKR 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum dan influx. Pertama, pengertian momentum. Momentum merupakan besarnya gaya dorong dari suatu benda. M di XV disebut jumlah gerak atau momentum gerak. Momentum tidak timbul dengan begitu saja, ada penyebabnya yaitu kekuatan yang dilambangkan K, dan besarnya momentum tidak timbul dari K saja. Semakin kita memberikan K atau kekuatan terhadap benda tersebut, maka makin besar momentum yang akan timbul. Jadi besar K dan lamanya kekuatan T sangat menentukan besarnya momentum. Contoh dalam olahraga, terjadinya tabrakan dalam sepak bola. Di olahraga tinju, raket tenis lebih besar daripada raket bulu tangkis perenang saat melakukan start. Contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu tukang bakso mendorong gerobak dan bola membentur kaca. Ada juga pengertian impuls, yaitu impuls dan momentum merupakan hubungan sebab akibat. Jika impuls besar, maka momentum yang dihasilkan itu juga besar. Jadi untuk memperbesar impuls saat menolak dengan memperbesar K, untuk memperbesar impuls saat mengayun dengan memperbesar T atau awalan. Impuls sama dengan K dikali T. Karena momentum dan impuls sebab akibat, maka K dikali T sama dengan M dikali V. Ada juga kekekalan momentum. Prinsip kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari seperti menarik pelatuk, pistol roket yang diluncurkan ke atas, ternyata asas action at reaction pada hukum 3 tetap berlaku pada momentum gerak. Misalnya pada dua bandul dengan massa yang sama besar yang digantung. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa bila momentum suatu benda diteruskan atau dipindahkan ke benda lain, maka jumlah momentum dari benda pertama sama besar dengan benda kedua. Artinya, besarnya momentum yang semula tetap tidak berubah kekal, dan peristiwa itu disebut kekekalan momentum. Asas kekekalan momentum: tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja, pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya suatu benda tersebut. Contohnya pada vertikal jump, ayunan dari lengan akan mengangkat tubuh kita ke atas. Pada lompat tinggi, momentum dari tungkai kita yang diayunkan akan menyebabkan tubuh kita terangkat. Follow through atau gerakan lanjutan ini terjadi akibat adanya momentum. Follow through penting untuk melanjutkan gerak pada bidang olahraga. Gerakan lanjutan sangat penting untuk mengkombinasikan pola gerak berurutan. Tenaga kerja dan energi. Dalam aktivitas jasmani digunakan energi dan dihasilkan tenaga kerja. Jumlah energi yang dimiliki oleh setiap individu untuk menghasilkan tenaga kerja itu terbatas. Rumus tenaga kerja W sama dengan G kali S. W sama dengan tenaga kerja atau KM. G sama dengan gaya efektif dan S sama dengan jarak sepanjang mana yang bergerak. Contoh soal, seorang peloncat tinggi mengangkat titik berat badannya setinggi 45 cm dari titik waktu ia membungkuk sampai ke titik di mana kaki lompatannya meninggalkan tanah. Gaya yang digunakan untuk menolak 150 kg. Berapa tenaga kerja yang digunakan? Diketahui di sini G sama dengan 150 kg. S-nya sama dengan 45 cm. Atau dikecilkan 0,45 meter. Ditanya W, jawab W sama dengan G kali S. W sama dengan 150 kali 0,45 sama dengan 67,5 kg per meter. Jadi tenaga kerja yang digunakan pada saat meloncat yaitu 67,5 kg
per meter. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.